anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Nah, kali ini kita akan membahas tugas IPA yang Ibu berikan tanggal 15 April yang lalu. Langsung saja ya. Oke, nomor 1. Nomor 1 ini sebenarnya bukan soal yang sulit, tetapi sebenarnya dia mengecoh. Banyak dari kalian yang menghubungi Ibu di WA, ada yang bertanya, Bu, nomor 1 itu gimana? Angka 5-nya nggak ada. Tapi bisa dikerjakan kan? Bisa sih, ya sudah. Nah, kata kuncinya di sini, soal ini meminta tentang urutan rantai makanan yang mungkin terbentuk dalam ekosistem kebun. Nah, otomatis kita mulai dari produsennya. Produsennya adalah tanaman cabai. Tanaman cabai itu adalah nomor 3, angka 3. Ya sudah, kita lihat yang mulai dari angka 3 optionnya apa? Oh, ternyata optionnya adalah C. Yang lain tidak ada. Dari sini sudah tahu kan jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar adalah C. Nah, lanjutkan. Nomor 2. Berdasarkan rantai makanan tersebut, peran organisme 1 dan 3. Organisme satunya di sini adalah tanaman ini, otomatis dia sebagai produsen. Nah, kita lihat di sini. Kecuali B. Nah, sekarang kita lihat yang peran organisme yang ketiga. 3 itu adalah ini organisme pertama, kedua, ketiga, ular. Nah, ular ini dia konsumen tingkat 2. Maka jawabannya adalah A. Nah, nomor 3. Yang kita baca soalnya dulu, baru baca ininya. Kita baca soalnya dulu. Nah, bentuk interaksi yang termasuk simbiosis mutualisme. Diingat ya, mutualisme, hubungan yang bermutu, saling menguntungkan. Nah, di sini nomor 1, cacing pita hidup di dalam perut manusia. Itu bukan parasitisme. Yang ada angka 1, langsung kita buang. Nomor 2, ikan badut yang hidup di antara anemon laut. Mutualisme bukan ya. Satu untung, satu lain, yang lainnya tidak dirugikan. Bukan. Yang ada angka 2 kita buang. Berarti A dan B kita eliminasi. Sekarang kita lihat yang C. Jalak yang memakan kutu kerbau. Iya benar. Simpan dulu angka 3. Cek nomor 4. Kupu-kupu menghisap nektar. Oh iya. Sedangkan yang angka 5. Tali putri hidup di tanaman tetean. Itu bukan mutualisme. Maka jawabannya adalah C. Nomor 4. Pada saat cuaca panas, tanaman padi menggulungkan daunnya yang bertujuan untuk kata kuncinya saat cuaca panas. Kalau cuaca panas, berarti dia akan mengalami penguapan. Nah, saat menggulungkan daunnya, maka dia akan memperbesar penguapan atau memperkecil. Otomatis memperkecil penguapan supaya dia tidak semakin kering. Nah, berarti antara A dan B. Tapi kita lihat dulu. Apakah daunnya itu permukaannya menjadi semakin sempit atau semakin lebar? Kalau dia menggulungkan daunnya, otomatis permukaan daun yang terkena sinar matahari semakin sempit. Maka jawabannya A. Nah, sekarang nomor 5. Ini soal yang sangat menjebak dan banyak yang tertipu, banyak yang terjebak. Hati-hati ya. Perhatikan daftar hewan berikut. Hewan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan, kita lihat, tempat hidup. Ayam, tikus, di mana hidupnya, babi, bebek. Bebek ini bisa hidup di air loh. Jadi bukan A. Cara berkembang biak. Ini ovipar, vivipar, sudah beda. Bukan B. Jenis makanan. Dia tergolong apa sih? Omnivora. Ini juga pemakan segala semua. Maka jawabannya adalah C. Jenis makanan. Nomor 6.
Cara perkembangbiakan tumbuhan seperti gambar berturut-turut. Ini adalah jamur. Jamur itu dengan spora. Ini tanaman tebu. Stek batang. Maka jawabannya D. Nomor 7. Intinya di sini adalah akibat dari pembuangan sampah plastik. Tidak mungkin A, apalagi B, apalagi C. Sorry. Tidak mungkin A, tidak mungkin C, tidak mungkin D. Dan jawabannya adalah B. Nomor 8. Nah, kemarin di sini, maafkan ya, karena Bu Ana salah membuat kuncinya. Ibu salah klik. Manfaat ular bagi petani. Nah, kemarin yang Ibu klik adalah yang A, pengendali gulma. Padahal itu salah. Gulma itu rumput liar. Nah, sedangkan jawaban yang benar adalah pengendali hama. Kalian nggak perlu khawatir, karena kalau Ibu sudah ganti kunci jawabannya, nah jawaban kalian terkoreksi secara otomatis, jadi yang tadinya salah, jadi benar. Jadi tenang saja. Nah, jawabannya adalah pengendali hama. Hama yang dimaksud itu seperti tikus, kata yang mengganggu. Nah, nomor 9. Urutan daur hidup jangkrik. Jangkrik itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau kalian ingat, TNI, telur, kemudian nimfa, lalu imago, jangkrik. Maka jawabannya B. 10. Fungsi organ yang ditunjuk oleh nomor 4. Nomor 4 ini adalah usus besar. Nah, kalau A mencerna makanan secara mekanik itu bisa di mulut, bisa di lambung. Jadi bukan A. Menyerap sari makanan itu fungsinya usus halus, bukan usus besar. Usus halus di sini yang di bagian dalam yang ditunjuk oleh angka 5. Nah, menghasilkan enzim tripsin apakah usus besar? Bukan. Maka jawabannya membusukkan sisa makanan. Itu fungsinya usus besar. 11. Urutan peredaran darah besar. Kita ingat dulu, peredaran darah besar itu jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, dimulai dari bilik kiri. Nah, bilik kirinya di sini yang angka 2. Nah, pilihannya ada C dan D. Kita lihat satu-satu. Dari nomor 2, kalau yang C 2 ke 8, lalu ke seluruh tubuh benar, lalu ke 10, nah nanti dia masuk lagi. Maka jawaban yang tepat adalah C. 12. Sendi yang dapat digerakkan ke dua arah. Otomatis jawabannya sendi pelana. Sendi peluru itu ke segala arah. Sendi putar yang gerakannya memutar seperti leher kita ini. Sendi engsel gerakannya ke satu arah. Maka jawabannya sendi pelana. 13. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan geragi. Ternyata ada 3 di sini. Nomor 1, iya. Nomor 2, bukan. Berarti yang ada angka 2-nya, kita eliminasi. A, C, kita buang. Kita lihat yang nomor 3, pegagan. Oh iya, pegagan itu geragi. Tapi nomor 4, bawang merah, bukan. Nah, berarti yang ada angka 2 dan angka 4, kita buang. Ada angka 2, ada angka 2, ada angka 4. Maka jawabannya adalah B. 14. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh angka. Sini kita lihat ya. 1 dan 2, pisang, umbi batang, salah. Berarti yang ada angka 1, buang. Kita lihat yang angka 2, rambutan dengan biji, benar. Bunga bakung dengan umbi lapis, benar. Maka jawabannya C. 15. Mudah sekali. Kalian kalau soal tentang pubertas, pasti banyak yang benar. It's okay. Ciri fisik perempuan memasuki masa pubertas antara lain perempuan. Bukan A,
bukan C. Kalau yang D, kulit kasar. Nah, maka jawabannya adalah D. Pinggul melebar dan tumbuh jerawat. 16. Penyakit yang mengakibatkan tulang mudah retak atau patah. Asam urat bukan, TBC tulang bukan, skoliosis bukan. Jawabannya adalah osteoporosis. 17. Ayah mematri panci. Mematri panci itu biasanya orang sering bilang menambal panci. Jadi kalau pancinya bocor, itu pasti menggunakan semacam logam tipis yang dilelehkan, kemudian ditempel di bagian panci yang bolong itu, ditunggu sampai kering. Nah, otomatis dia yang pertama mencair lalu membeku. B. 18. Pemanfaatan gelas ukur menerapkan sifat benda cair. Oh, di sini otomatis permukaannya selalu datar. Kalau tidak datar, kita tidak tahu ukurannya berapa. 19. Kegiatan-kegiatan berikut memanfaatkan proses penguapan, kecuali hati-hati. Membuat garam, penguapan. Menjemur pakaian juga. Mengeringkan padi juga. Membuat es, membeku, bukan penguapan. Jadi jawabannya D. 20. Permainan seperti pada gambar di bawah ini memanfaatkan main basket. Gaya otot untuk mendorong bola, menekan bola, melempar bola. Kemudian bolanya memantul. Berarti gaya otot dan gaya pegas. Lanjut soal nomor 21. Contoh gaya gesek yang merugikan. Ban sepeda yang sudah lama dipakai menjadi cepat berputar. Sebenarnya ini salah, tidak ada pengaruhnya gaya gesek dengan cepatnya berputar dari ban. Jadi bukan A. Mesin kendaraan menjadi aus. Ini yang benar. Gaya gesek yang merugikan, mesin kendaraan menjadi aus. Kalau alas kaki dibuat kasar, itu menguntungkan. Semua jawaban benar? No, ada yang salah. 22. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Arah. Kita lihat ya. Nomor 1, menyundul bola. Benar. Nomor 2, memahat batu. Itu mengubah bentuk. Berarti yang ada angka 2, kita buang. C, eliminasi. Nomor 3, Ani menangkis bola voli. Benar. Angka 4, melempar batu ke depan. Tidak mengubah arah. Hanya membuat benda yang diam menjadi bergerak. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. A. 23. Kelompok alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Mudah sekali ini ya. Kipas angin, mesin cuci, bor listrik. Jawabannya adalah A. 24. Energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar adalah yang A. No, ada solar. Yang B, ada premium, spiritus, bukan. Yang C, biodiesel, tapi ada solar. Otomatis jawabannya D, panas matahari dan angin. Nomor 25. Contoh upaya penghematan energi listrik yang tepat ditunjukkan oleh nomor penghematan listrik. Yang nomor 1 salah, berarti A, B kita buang. Nomor 2, selalu bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Ada hubungannya dengan listrik gak? Gak ada. Kita cek, jawabannya adalah 3, 4, dan 5. D. 26. Kelompok benda yang bersifat konduktor panas. Konduktor panas berarti menghantar panas dengan baik atau cepat. Jawabannya nomor 1 ada bola, ada ban, bukan konduktor panas. Nomor 2 ada ban, ada balon, ini juga bukan konduktor panas. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, yang ketiga ini semua.
27. Contoh peristiwa perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau yang kita biasa sebut dengan konveksi. Nah, konveksi. Menjemur ikan di tepi pantai. Gak ada hubungannya. Mendekatkan tangan ke lampu yang menyala ini radiasi. Panas ujung logam ini yang konduksi. Maka jawabannya adalah A. 28. Benda yang paling baik digunakan untuk melapisi dinding gedung bioskop. Soal ini selalu keluar. Jadi hati-hati ya, jangan sampai soal yang mudah seperti ini kamu salah. Nah, tidak mungkin kaca, keramik, plastik nggak bisa menyerap bunyi. Maka jawabannya adalah C. 29. Salah satu manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan arah sumber bunyi? Bukan. Mendengarkan pembicaraan orang? Bukan. Pembuatan ruang rekaman studio? Bukan. Jawabannya adalah C. 30. Nah, rangkaian listrik seperti ini pasti keluar. Jadi ini bukan lagi soal yang sulit sih menurut ibu, kalian sudah pada bisa. Sifra menginginkan lampu 1, 2, 3 menyala dan lampu lainnya padam. Langkah yang harus dilakukan Sifra adalah, kita lihat di sini. Lampu 1, 2, 3 ini tergantung dari saklar S1. Lampu 4 dan 5 dan 6 tergantung oleh saklar yang kedua. Nah, kalau kita mau lampu 1, 2, 3 menyala, berarti kita yang S1-nya ditutup dan S2-nya dibuka. Jadi jawabannya adalah D. 31. Pemanfaatan bagian tanaman berikut. Tanaman kelapa yang tepat. Daun untuk minyak goreng? Enggak. Batangnya untuk jembatan? Iya, karena sangat kuat. Buahnya untuk membuat janur? Buah kelapa? No. Akarnya untuk obat? Bukan. Jadi jawabannya B. 32. Perubahan pada daratan disebabkan oleh faktor lingkungan fisik. Berikut ini yang bukan penyebab perubahan lingkungan fisik pada daratan. Angin, hujan, gelombang laut yang bukan. Angin bisa buat perubahan, hujan bisa buat perubahan, gelombang laut pun bisa, rotasi bumi bisa membuat perubahan fisik? Tidak. Jadi jawabannya D. 33. Tahapan daur air yang ditunjuk oleh nomor 2 dan 5. 2 dan 5. 2 ini adalah pembentukan awan atau kondensasi. 5 ini penyerapan, infiltrasi. Jadi jawabannya B. 34. Planet yang 2/3 bagian permukaannya terdiri dari perairan. Ini sangat mudah. Satu-satunya planet yang ada perairan hanya Bumi. Jadi jawabannya D. 35. Akibat revolusi bumi. Kalau kalian ingat revolusi dan rotasi bedanya apa, pasti kalian akan, mudah sekali soal ini. Revolusi bumi itu bumi mengelilingi matahari. Akibatnya adalah siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini rotasi. Perubahan bentuk bulan, bukan revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari. Iya, jawabannya adalah C. 36. Alasan terjadinya interaksi kedua jenis makhluk hidup berikut. Hiu dan remora. Hiu membutuhkan makanan dari remora? Enggak. Remora membutuhkan makanan dari hiu? Iya. Hiu dan remora saling memberikan makanan? Tidak. Remora membutuhkan tempat berlindung dari hiu? Iya, tapi lebih tepatnya remora membutuhkan makanan dari hiu. Nah, kemarin ibu juga salah klik yang di sini. Tapi tenang saja, jawaban kalian sudah terkoreksi secara otomatis dan jawabannya adalah B. 37. Jumlah bahan bakar minyak dan seterusnya, intinya adalah upaya yang tepat untuk menghemat bahan bakar minyak. Mengganti bahan bakar minyak dengan minyak ikan, gak bisa. Minyak ikan untuk pengobatan, untuk vitamin, bukan untuk bahan bakar. Mengganti bahan bakar minyak dengan udara, tidak bisa. Mengganti bahan bakar minyak dengan biogas, nah ini yang benar. C.
38. Yudis merangkai 3 buah lampu dan baterai seperti pada gambar. Dengan rangkaian tersebut, nyala lampu tidak sama terang. Betul, karena ini adalah rangkaian campuran. Lampu yang paling terang, kita ingat, nyala lampu lebih terang ketika lampu dirangkai secara paralel. A dan B ini dirangkai secara seri. Baru kedua lampu ini diparalelkan dengan lampu C. Jadi logikanya, nyala lampu C ini sama dengan nyala dari kedua A kalau ditambah B. Nyala A ditambah nyala B baru sama terang dengan C. Nah, jadi yang paling terang di sini adalah lampu C. 39. Penambangan batu bara secara terus-menerus dapat memberikan dampak negatif terhadap pelestarian lingkungan. Dampak negatif dari kegiatan itu banjir bandang, hutan gundul, tanah tandus. Banjir bandang nggak ngaruh ya. Hutan gundul nggak pengaruh juga, nggak ada hubungannya. Tanah tandus, iya. Jadi jawabannya C. The last number 40. Pengaruh gerak bumi dengan terjadinya tahun kabisat yang tepat. Tahun kabisat itu tahun yang habis dibagi 4. Nah, revolusi bumi mengakibatkan tahun kabisat, rotasi bumi. Dan jawaban yang benar adalah revolusi bumi mengakibatkan tahun kabisat. Oke anak-anak, itu sudah. Maksud ibu, pembahasan ini bisa membantu kalian untuk belajar. Dan kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh kalian WA langsung ke ibu. Mau tanya di grup juga boleh.